Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, berjudul Yesus Memanggilmu. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami sungguh ajaib. Engkau mengasihi kami dan Engkau menyelamatkan seluruh area hidup kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, sebab kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat WB, mari kita membaca Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sobat WB, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang melakukan firman itu dalam hidup kita setiap hari. Sobat WB terkasih, setelah kita membaca pasal di atas, mari kita renungkan. Siapakah Sakeus? Seperti yang tertulis pada ayat yang pertama sampai kedua. Usaha apa yang Sakeus lakukan ketika mendengar kedatangan Yesus? Terdapat pada ayat 3 dan 4. Bagaimana respon Sakeus ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus? Ada pada ayat yang kelima sampai 10. Menurut Sobat WB, hal apa yang mengubah hidup Sakeus? Sobat WB terkasih, Sakeus dalam bahasa Ibrani memiliki arti murni, bersih, suci. Akan tetapi kehidupan nyata Sakeus bertolak belakang dengan arti namanya. Perilaku Sakeus tidak menunjukkan kemurnian, bersih, suci, dan integritas. Pekerjaannya adalah pemungut cukai, di mana ia menjadi kaki tangan kerajaan Romawi yang waktu itu menjajah Israel. Sebagai seorang pegawai pemungut cukai, Sakeus ditugaskan untuk memungut pajak dari bangsanya sendiri, yakni sesama orang Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi, Sakeus dianggap pengkhianat atau kafir, sebab dianggap mendukung bangsa Romawi yang menyembah berhala.
Sakeus tidak peduli dengan pandangan orang terhadap dirinya. Baginya yang terpenting adalah kekayaan, memiliki banyak uang, meskipun mengalami keterasingan sosial di antara kaum sebangsanya. Sobat WB, apa yang mengubah diri Sakeus? Karena Tuhan Yesus menyentuh hatinya. Banyak orang menghujat dan tidak menerima dirinya, namun Yesus memanggil namanya secara pribadi dan hendak mengunjungi rumahnya. Perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus membuat ia bertobat dan mengubah dirinya menjadi pribadi yang murah hati, yang mana hal ini sesuai dengan arti namanya. Sobat WB terkasih, bersyukur kita memiliki Allah yang mengasihi dan mengenal setiap kita secara pribadi. Dia tahu keadaan dan kelemahan kita dan ingin menyelamatkan semua manusia. Sekiranya engkau sedang mengalami kelemahan, jatuh dalam dosa, ataupun mengalami ujian kehidupan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Dia memanggil namamu, engkau berharga baginya, dan Dia ingin menjumpai engkau melalui firman-Nya hari ini. Sobat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau menjumpai kami lewat firman-Mu hari ini. Engkau memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Engkau mengasihi dan menyelamatkan kami. Kami terus dibaharui dari hari ke hari, semakin hidup menurut kehendak-Mu untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Perjumpaan dengan firman-Nya mengubah kita untuk dapat hidup dalam kebenaran.